Halo semuanya. Halo semuanya. Balik lagi di channel podcast Dua Sisi. Betul. Mohon maaf jarang upload. Iya. Sekalinya upload kita ikut lomba loh. Mit. Iya bener banget. Asli ikutan lombanya dari Asli. PKK Unsika. Mantap. Ikom Unsika mantap, terbaik. Terbaik banget. Ini yang kita tunggu-tunggu ya sebenarnya ya. Karena kita bener-bener nyari banget nih lomba-lomba podcast dan emang sejarang itu walaupun mungkin ada, tapi tuh waktunya selalu tidak tepat gitu. Waktu itu. Iya, waktu tuh emang lah ya nggak bisa ditebak. Dan akhirnya PKK Unsika pas banget waktunya sama kita. Jadi kita bisa ikutan. Jadi yang tadinya kita podcast Dua Sisi itu bahasannya acak-adut, asik. Iya, benar. Yang sekeliling-keliling kita aja. Sekarang kita bahas sekarang kita bakal bahas komunikasi ekspresif. Betul. Menarik banget ya. Siap. Sini gue sebagai yang menginterview atau yang nanya-nanya kepada narasumber. Oke. Siap? Siap kali ya. Buktikan Anda anak Ikom. Yang pertama nih, Mit. Oke. Menurut lu sendiri, pandangan lu, point of view lu tentang komunikasi ekspresif itu apa sih? Oke. Sebelumnya gue minta maaf dulu ya kalau dan mungkin yang buat nonton juga disclaimer dulu. Gue nggak bisa menjelaskan begitu sangat teoritis gitu, nggak bisa ya. Pokoknya yang inti yang gue tahu aja ya. Menurut gue komunikasi ekspresif itu adalah ketika lo menyampaikan suatu hal dan lo bisa mengekspresikan dengan bahasa tubuh lo gitu loh. Dengan lo menyampaikan informasi, terus menyampaikan apa yang lo rasakan itu dengan ekspresif bahasa tubuh lo gitu loh. Jadi yang membacanya atau mungkin yang melihatnya itu nyampe ke hati. Berarti gitu ragam bentuk komunikasi ekspresif itu banyak banget ya. Iya, banyak banget. Bisa jadi puisi, sajak, musik, kayak video-video kreatif kayak iya, gitu. benar banget. Dan kita tuh sebagai anak muda nih yang masih memiliki jiwa atau semangat baru, new spirit. Ya, salah satunya harus mengekspresikan kreativitas kita dengan menggunakan komunikasi kreatif. Dan secara nggak langsung kita tuh ngelakuin itu tiap hari gak sih, Mit? Komunikasi ekspresif itu? Benar, setiap hari banget. Ini kita di luar konteks ini dulu ya, media sosial nih di luar dulu. Oke, contoh nih yang pertama, misalkan komunikasi ekspresif, contoh dari gue ya. Misalkan lo ketemu sama teman-teman lo, ngobrol, nongki cantik, ngobrol-ngobrol gitu. Cantik gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ketika lo menyampaikan apa yang lo rasain atau enggak lo menyampaikan informasi dari apapun, lo cerita-cerita lah gitu ke orang ya. Nah, otomatis lo menyampaikannya dengan ekspresi wajah kan, dengan mimik wajah. Iya, mimik wajah yang mungkin kayak emang menandakan ekspresi lo yang lagi lo rasain gitu. Nah, itu menurut gue itu termasuk komunikasi ekspresif. Ketika lo emang sedih, lo langsung menampakkan kesedihan lo, bahkan langsung nangis gitu bisa aja. Lagi bahagia langsung bisa bercanda, seru-seruan kayak gitu sih. Iya, jadi pusing gitu kan. Itu salah satunya ekspresif, bener. Pusing karena utang itu juga bisa kelihatan tuh dari wajahnya juga, misalnya pusing kayak gitu-gitu sih. Dan itu menurut gue nih kayak berguna banget sih saat kita tahu oh ternyata ada nih yang namanya komunikasi ekspresif. Kita di saat pandemi kayak gini sekarang nih, kayak kita mau nyampein kreativitas kita, itu berguna banget sih. Apalagi selain dari ranah itu, kayak saat kita sedang belajar aja di Zoom meeting gitu ya, itu kelihatan banget sih. Ada orang-orang yang kayak lemes gitu. Walaupun tidak memakai verbal ya, dia tuh bener-bener non verbal semua nih, yang kita lihat doang kan ya. Kayak lemes, kayak ada dari nada bicara, kayak gitu tuh. Ih, kelihatan banget sih. Nah, tadi kan udah kita bahas nih secara singkat lah ya. Dan gue garis bawain lagi itu VOV kita ya. Iya, betul. Bisa salah beda sebenar. Benar. Jadi mohon maaf kalau salah. Betul. Dan buat teman-teman yang ini boleh komen bareng-bareng ya. Iya, kita masih belajar bareng, terus sharing bareng pengalamannya tentang gimana sih komunikasi ekspresif. Nah, selain daripada itu, Mit. Nah, anak muda nih, sebagai anak muda yang masih mempunyai jiwa atau semangat yang baru, gimana sih nyampein atau nyalurin kreativitasnya menggunakan komunikasi ekspresif tersebut? Ini karena bagus. Karena secara nggak langsung menurut gua Mita tuh melakukan itu gitu di feeds-nya gitu. Foto juga termasuk komunikasi ekspresif menurut gua. Betul. Oke, caranya gimana berarti gitu ya? Oke, sebenarnya kalau menurut gue ya caranya tuh banyak banget, super banyak. Kalau balik lagi, kalau di luar di luar sosial media kan yang kayak tadi tuh ya, misalkan ngobrol sama temen kayak gitu-gitu. Nah,
sekarang kita masuk ke sosial media aja kali ya caranya ya. Iya, sosial media. Jadi bisa kita ketahuin juga nih ya, platform itu banyak banget ya, kita sebutin lah ya, Instagram, TikTok, Twitter. Instagram juga dibagi-bagi lagi tuh, ada Reels, bener, Snapgram gitu, ada fitur live segala macam. Iya benar banget, dan itu udah kebagi-bagi lagi ya, bercabang-cabang lagi. Ada ini nih yang kita upload YouTube gitu kan. Banget. YouTube juga sekarang ada short. Iya. Kayak ngikutin TikTok kayak gitu. Benar. Jadi udah makin banyak lah ya, makin luas gitu. Nah, caranya itu sebenarnya banyak banget, dan beberapa hal yang tadi itu adalah menyampaikannya bisa lewat sosial media. Itu benar banget sih. Karena di sosial media itu emang seluas itu. Kayak misalkan kita upload foto nih ya. Kita upload foto, terus kita bisa nulis caption kan. Nah, itu tuh menurut gue udah salah satu misalkan captionnya itu ceritanya. Nah, ekspresifnya itu dari fotonya gitu. Menyampaikan, oh gue lagi sedih, misalkan ada dia bikin lukisan terus di foto ada lukisannya tuh lagi menangis kayak gitu-gitu. Jadi feelsnya tuh kerasa gitu, dan diceritakan lewat caption. Kayak gitu-gitu sih. Terus juga orang-orang konten kreator yang bikin konten kayak gitu-gitu kan, mereka menyampaikan edukasi atau hiburan tapi dengan ekspresifnya mereka. Itu tuh banyak banget kan. Banyak banget sih. Lo kalau ngelihat di Instagram gitu kan banyak banget mungkin yang bikin kayak gitu. Nah, itu tuh emang komunikasi ekspresif itu semudah itu gitu. Bisa disampaikan ke orang-orang banyak, dan juga bisa langsung nyerap ke orang yang melihat gitu. Dan karena padat itu tadi ya, Mit ya. Iya, padat. Kayak padat banget, dan ya itu juga tanpa gue sadari nih. Ya. Kayak konten kreator tuh yang ngebedain gak cuman kontennya, tapi cara dia mengekspresikan apa informasi yang mau dia sampaikan tuh beragam banget sih. Iya, benar. Asli. Benar. Karena setiap orang, tadi tuh yang gue bilang di awal, setiap orang itu punya penyampaian ekspresif yang berbeda-beda. Jadi makanya itu konten kreator di dunia ini banyak banget kan. Siapapun bisa jadi konten kreator. Tapi dengan satu hal ya, mereka pasti punya keunikan masing-masing. Kalau lu suka yang singkat misalnya 10 detik, 15 detik, lu ke TikTok. Betul. Kalau lu mau yang disajiinnya kayak bagus gitu, ada klipnya, klip filmnya gitu dengan warna yang berbeda-beda, ada background musiknya juga gitu-gitu, bisa ke Instagram. Betul. Kalau lu mau detail kayak kenapa sih ini skinnya settingannya kayak gini kayak gitu, warna film kayak gitu, asli YouTube ya, mampir ke YouTube. Itu gokil sih. Dan itu ya yang Mita bilang tadi, ternyata instrumennya tuh banyak banget ya, Mita ya. Benar banget, instrumennya banyak banget, dan yang tadi itu balik lagi, orang menyampaikannya beda-beda gitu kan, ekspresifnya beda-beda gitu kan, tergantung kitanya senengnya sama konten kreator yang mana nih yang cocok di kita gitu, buat kita tipenya kayak gimana nih gua nih gitu kan. Tipenya gimana nih yang cocok gitu kan. Keren. Iya. Justru kita sebagai anak muda nih yang punya semangat baru, gak boleh takut dong ya mengekspresikan kreativitas kita. Benar. Dengan cara komunikasi ekspresif ini. Iya, instrumennya udah banyak. Kayak caranya juga udah banyak. Lu bisa pilih itu, lu gaya lu tuh di mana gitu. Iya, benar. Keren banget sih. Banyak banget sih. Mungkin kalau kita flashback lagi ya, dulu tuh banyak banget lomba puisi, lomba nyanyi, tapi dengan catatan lo langsung datang ke tempat. Bener banget. Nyanyi di depan orang banyak, ditonton sama orang tua, sama teman-teman, sama guru-guru. Puisi juga. Tapi sekarang tuh karena adanya pandemi ini ya, terus terbatas semuanya, orang-orang udah nggak bisa ngadain lomba offline lagi. Akhirnya semuanya tuh berpikir gitu, gimana sih caranya biar hal-hal kayak gini tuh jangan sampai mati, jangan sampai redup. Yaitu sosial media, the power of social media gitu kan. Jadi mereka bikin video, dikirim aja kayak gitu. Jadi emang mempermudah banget. Tapi mungkin gue mau nyampein catatan kali ya, emang gak semudah itu sih, Rip. Walaupun memang gampang, tapi niat untuk konsisten terus-terusan tuh itu gak segampang itu gitu loh. Apalagi mungkin kita pribadi atau mungkin di antara kalian ada yang punya kesibukan masing-masing, ada yang punya prioritas lebih, bukan prioritas yang paling utama nih bikin konten-konten. Nah itu wajar banget sih, kayak misalkan kalau jarang upload video gitu kan, karena kita kan tetap kan balik lagi prioritas kita sebenarnya apa sih buat menyampaikan komunikasi ekspresif ini gitu kan. Jadi kalau misalkan kita memang kehidupan sehari-harinya bekerja dengan orang ketemu langsung, menyampaikan ekspresinya ya udah, mungkin itu pekerjaan yang cocok. Kalau misalkan emang sekarang pekerjaannya menuntut untuk berkonten di sosial media, nggak ketemu orang,
ya mungkin itu juga emang jalan yang terbaik gitu loh. Karena ini cuman tentang beda tempat aja gitu. Dan kita bisa menyampaikan di mana aja. Nah, tapi balik lagi kita cocoknya tuh sebenarnya formula yang seperti apa sih kalau buat kita kayak gitu. Jadi Mit, ini kita udah di penghujung podcast. Betul. Nah, terakhir nih buat orang-orang ya termasuk gue ya. Ya, kita lah. Kita. Tapi kan lu udah. Tapi kan kita bareng. Kita podcast juga guys, bareng juga kan. Kita dan semua orang nih yang pengen mulai untuk mengekspresikan kreativitasnya dengan komunikasi ekspresif. Nah, itu tuh gimana sih, Mit? Oke. Kayak ingin baru banget nih gitu. Ya, mau coba banget ya. Gitu. Oke. Sebenarnya mungkin pakai kita orang tuh cara beda-beda ya. Tapi mungkin kalau misalkan cara kita nih, kita kan sebelumnya pernah bikin podcast juga kan. Ya gitu sebenarnya kita gak mengharapkan sesuatu hal yang lebih, tapi kita ingin menyampaikan apa yang ingin kita rasakan aja gitu. Kalau misalkan emang pengen ngelakuin itu, terus emang platformnya emang banyak dan kita tinggal pilih, itu gak ada yang salah sih buat coba dulu gitu. Karena mungkin orang itu gak mau mulai karena udah terbayang-bayang akan judge seseorang, orang-orang di luar sana gitu. Sebenarnya judge itu bukan hal yang buruk, bukan banget, malah nggak apa-apa banget kan biar buat evaluasi. Tapi menurut gue itu tuh apa ya? Kalau kita emang mau berkembang lagi, kita emang butuh judge itu dari orang gitu. Maka dari itu mungkin kita bisa lihat banget ya banyak banget konten kreator yang udah bertahun-tahun kayak gitu kan bikin konten. Dan mereka konsisten akan hal itu walaupun banyak yang ngehujat gitu kan, banyak yang ngekritik, dan itu nggak apa-apa banget gitu. Bagi mereka ya mereka pengen maju terus, ya mereka dengerin omongan yang ngejudge ini, kalau emang bener ya udah diambil gitu kan. Kalau yang nggak baik emang yang bukan termasuk ranah dia ya dia buang kayak gitu loh. Jadi ini emang cuman tentang mulai aja dulu gitu, coba dulu aja. Karena gak ada yang tahu gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Siapa tahu kalian bisa menyampaikan informasi dengan baik kan, dengan cara yang ekspresif. Siapa tahu orang-orang juga suka cara penyampaian kalian. Coba dulu aja gitu. Kalau orang suka apa enggak itu terserah sih. Iya. Itu mah balik lagi ke penonton. Iya, gitu. Mereka berhak memilih siapa yang pengen mereka tonton. Itu catatannya sih. Kalau gue boleh nambahin dikit. Boleh banget. Awalnya tuh ya berani dulu sih. Berani, benar. Iya, dan yakin kayak lu tuh harus yakin dulu nih apa yang lu pengen, kreativitas yang lu pengen sampein tuh bernilai positif bagi yang nonton, yang nikmatin konten lu, kreativitas lu itu tadi gitu. Bener. Saat lu dulu punya keyakinan itu ya gas gitu. Iya. Itu sih. Iya benar berani dulu ya. Berani. Dan itu juga termasuk kan by the way kalau yang belum tahu atau baru banget pertama kali nonton, kita tuh podcast dua sisi. Nah gue itu salah satu termasuk yang pertama kali banget nih kayak di internet tuh ada nih gue gitu, kreativitas gue gitu. Yang dulu tuh gue kayak ya sosial media tuh buat have fun aja gitu, nge-share meme gitu. Iya. Bener-bener yang lucu-lucu gitu, repost kayak gitu yang lucu-lucu lah. Iya. Nah itu tuh jadi pas Mita ngajak sosok ini sosok serem ya. Beliau ini mengajak gua, itu jadi kayak ya gas ayo gitu. Iya, bener, dan itu saat dijalanin sih have fun sih. Kayak menikmati banget, enjoy banget gitu. Tapi ya itu tadi, kalau sekarang itu belum jadi prioritas ya, masih hobi. Masih hobi aja sih. Oke. Gitu. Jadi Mit, terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga. Jadi itulah intinya ya, komunikasi ekspresif itu penting banget buat hidup kita. Penting banget cara kita menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Jadi kalian tetap berhati-hatilah pada saat menyampaikan sesuatu gitu. Walaupun kita berekspresif, tapi tetap aja guys, kita harus positif. Benar-benar, dan jangan lupa juga lihat lingkungan sekitar kita juga gitu untuk menyampaikan hal tersebut. Gitu sih kurang lebih ya. Guys, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Arif dan Mita telah share sama kalian POV kita, pendapat kita, pengalaman kita mengenai komunikasi ekspresif gitu. Benar banget. Oke, terima kasih juga ya. Sekali lagi untuk PKK Unsika yang udah ngadain acara ini dengan seru banget, banyak banget lomba-lombanya, dan terima kasih udah ngadain
lomba podcast. Ya mudah-mudahan menang ya Met ya. Iya. Ya terima kasih banyak yang udah nonton. Banyak. Berarti banget loh. Iya benar-benar banget. Dan yang mau nyampein informasi yang lain ya, juga, ya, bisa komen. Pendapat yang kita tadi ya, takut ada salah-salah, boleh banget langsung komen, kasih tahu kita yang ya. Bersifat teoritis, yang bersifat pengalaman, yang udah lu lakuin tanpa lu ini ternyata komunikasi ekspresif ya, bisa lu share di bawah. Betul banget. Dadah. Oke, dadah. Ditunggu komen-komennya anak ikom. Ya, terima kasih. Terima kasih.